Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini punya kebiasaan kalau dia masuk ke masjid dia meneteskan air matanya. Ketika ditanya, wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kenapa engkau menangis? Apa kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Aku merasa diriku ini sedang seperti wanita yang haid. Maknanya ada dua. Yang pertama, dia merasa wanita yang sedang haid, dia merasa kotor, begitu banyak dosanya di hadapan Allah. Yang kedua, dia merasa ada tempat wahana untuk melakukan ibadah, tapi dia tidak bisa melakukan semaksimal mungkin. Padahal Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini banyak yang mengatakan seorang wali Allah. Seorang wali Allah saja itu seperti itu. Bahkan ketika dia pengen qiyamul lail, salat malam, dia berjalan pakai jubahnya, pakai imamahnya, ketemu dengan seekor anjing. Anjing ini ngedeketin. Apa yang dilakukan Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Dia ngangkat baju jubahnya, kemudian dia mengusir anjing ini. Kemudian anjing ini dengan izin Allah dia bisa ngomong. Apa kata anjing? Wahai Abu Yazid Al-Bustami, kenapa kau menghindar dariku? Bukankah kalau najis itu engkau kering, aku kering itu tidak najis? Kemudian ketika aku basah, najisku mughallasah, besar, aku bisa dicuci 7 kali dengan tanah. Tapi seandainya engkau menghindar dariku karena engkau menganggap aku makhluk yang hina, yang kotor, yang najis, maka sesungguhnya hatimu yang kotor dan tidak bisa dibersihkan walaupun dicuci dengan 7 samudra. Maka di saat itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami minta maaf sama tuh anjing. Dia minta maaf, kemudian apa yang dia sampaikan? Wahai anjing, maukah engkau menjadi teman dan sahabatku? Apa kata anjing ini? Kau seorang alim, kau makhluk yang sempurna, mana mungkin aku bisa berteman dengan? Sedangkan aku ini adalah makhluk yang hina. Di saat itu nangis lagi Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Ya Rabb, bahkan makhluk seperti anjing saja dia tidak mau menjadi temanku, apalagi orang-orang saleh. Padahal kita tahu Pak, kehebatan Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah saya sampaikan di sini. Ketika terjadi musim kemarau, orang berdoa, sholat istisqa berkali-kali, tapi doa mereka tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada orang asing yang masuk, dia sholat kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, dengan hak yang ada di kedua bola mataku, tolong kau turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan deras. Satu kampung semuanya heran. Dia tanya, wahai anak muda, ada apa di kedua bola matamu? Ada hak apa di kedua bola matamu? Sampai-sampai engkau ketika berdoa, ya Rabb, dengan hak di kedua bola mataku, tolong kau turunkan hujan. Apa kata anak muda ini? Kedua bola mataku pernah melihat langsung wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Saking begitu luar biasanya, tapi sering terus menangis kepada Allah karena dosa-dosa yang dia pernah lakukan. Ke masjid aja nangis. Kita masih banyak orang yang gak mau ke masjid. Makanya sering saya sampaikan, lebih baik rambut gondrong ke masjid daripada kepalanya botak gak pernah ke masjid. Lebih baik badannya penuh dengan tato ke masjid daripada badannya nggak punya tato tapi nggak pernah nongol ke masjid, nggak pernah mau melangkahkan kakinya ke majelis-majelis itu. Ini banyak juga disuruh sholat malu Ustaz. Dia bilang gua banyak tato nih gua. Pas dibuka bajunya ternyata cuma panuan semua. Ya. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Pak, kalau dia sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak ada lagi yang dia ingat di dunia ini. Kalau sekarang di TikTok itu, TikTok lagi. Saya juga punya TikTok soalnya, tapi dakwah kita. Jadi di TikTok itu kalau zikir-zikir itu dianggap hina.
apalagi yang masih asing. Mereka padahal mereka itu nggak paham. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini kalau dia sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa ini dunia. Sampai-sampai dia pernah berzikir, dia lupa semuanya. Tapi dalam lisannya itu ada satu kata-kata yang tidak pernah dia keluarkan dari lisannya. Apa dia bilang? Nanti aku akan bertetangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Tapi di saat itu dia dapat bisikan dalam mimpinya ketika dia tidur. Apa yang ada dalam mimpinya, wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami, bukan engkau yang akan menjadi tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan ada seorang budak di samping kampung. Dikasih tahu alamatnya, namanya, ciri-cirinya. Terbangun dia dari tidurnya, keesokan hari langsung mencari anak muda ini. Begitu ditanya dia kaget. Orang kampung di situ menjawab, yang kau cari itu tinggal rumahnya paling pojok. Orang di sana ramai terus. Kerjanya hanya mabuk-mabukan setiap hari. Masya Allah. Di Syekh Abu Yazid Al-Bustami merasa nggak percaya nih. Apa iya tetangga Rasulullah seorang pemabuk? Inap Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dia lihat nih anak muda yang ciri-cirinya akan menjadi tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah seorang yang suka mabuk-mabukan. Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami memutuskan ketiga harinya dia pergi dari kampung itu. Begitu dia pergi, tiba-tiba anak muda ini memanggil, wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami, engkau tahu aku akan menjadi tetangga Rasulullah. Syekh Abu Yazid Al-Bustami kaget. Anak muda ini kenal namanya, kemudian dia menyebutkan apa yang ada di dalam mimpi Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Bagaimana mungkin engkau bisa tahu, sedangkan engkau seorang yang ahlul ma'asi? Apa kata anak muda ini? Yang kau lihat itu salah. Saya di sini tuh nggak pernah mabuk-mabukan. Botol yang saya pegang itu bukan arak. Saya hanya pura-pura mabuk di depan mereka. Kamu tahu gak, wahai Syekh Abu Yazid Al-Bustami, yang ada di depanku ini, di rumahku ini ada 40 orang. Yang dulunya ada 80 orang. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, terus 40 orang itu kemana? Kata anak muda ini, 40 orang itu sudah menjadi orang alim, sudah menjadi muballigh, sudah menjadi orang soleh, ahli zikir. Malu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dia seuzon bersama anak muda tadi. Padahal anak muda itu berdakwah kepada orang-orang yang ahlul ma'asiyah. Kemudian kata anak muda ini, kamu mau nggak dapat posisi tinggi di hadapan Allah? Kamu pengen nggak dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak taliwai Muhammadin, berdiri berdampingan dengan Rasulullah? Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, tentu, siapa yang tidak mau? Maka kata anak muda ini, saya sudah bikin tobat 40 orang, sisanya masih ada 40 orang, sekarang tugas lo dakwah di sini. Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami pun berdakwah di tempat itu, lagi-lagi pura-pura dia, sampai 40 orang itu pun menjadi orang saleh. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan pernah suuzon sama orang, karena yang kita lihat itu belum tentu itulah aslinya. Makanya dulu ada sebuah cerita, ada orang yang buntung kedua kakinya dijilat sama kereta. Buntung kedua kakinya, akhirnya modifikasi motor. Motornya bannya 3. Begitu dia naik motor, diberhentiin sama polisi. Diberhentiin sama polisi, polisi lagi nyatet. Setiap orang lewat mengatakan, gimana sih polisi, orang cacat aja pakai ditilang. Ada yang lewat, gimana sih polisi, gak punya hati banget, orang cacat ditilang. Ini polisi senyum. Padahal apa yang dilakukan oleh polisi ini? Dia lagi pengen modifikasi motor juga. Dia catat alamatnya di mana, nomornya di mana. Tapi lagi-lagi yang dipikirnya, bilang aja dia suuzon sama polisi itu. Jangan pernah suuzon sama siapapun.